Sebuah patung berdiri di sudut desa Balongjeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Niat awalnya sederhana, menjadi ikon desa. Namun dalam hitungan hari, patung macan putih ini justru meledak di media sosial menuai kritik, candaan, hingga perdebatan panjang. Banyak warganet menyoroti bentuk patung yang dianggap kurang proporsional. Ada yang menyebutnya unik, ada pula yang melontarkan sindiran bernada humor. Tapi di balik viralnya patung ini, ada cerita yang jarang terdengar. Menanggapi ramainya sorotan publik, Kepala Desa Balongjeruk, Safi, akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan satu hal penting. Patung macan putih sama sekali tidak menggunakan dana desa. Seluruh biaya pembuatan patung berasal dari dana pribadi saya, total 3,5 juta rupiah, rinciannya 2 juta untuk borongan tukang dan 1,5 juta untuk material. Tidak ada dana desa yang dipakai, ujar Safi'i. Sabtu 27 Desember tahun 2025, penegasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial. Sebab, tak sedikit warganet yang menduga proyek tersebut dibiayai dari anggaran desa. Lalu, mengapa macan putih? Menurut Safi'i, pembangunan monumen itu bukan keputusan sepihak. Ide tersebut lahir dari hasil musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga lembaga desa. Dalam forum itu, warga sepakat memilih macan putih sebagai simbol Balongjeruk. Macan putih dalam cerita para sesepuh desa diyakini sebagai hewan peliharaan luhur sekaligus penjaga desa. Makanya warga dan kami sepakat menjadikannya ikon desa, jelas Safi'i. 98-an itu juga bercerita bahkan sering ketemu macan putih. Nah, lalu kami punya inisiatif waktu ada pertemuan musyawarah desa, saya sampaikan juga beberapa masyarakat mengusulkan ada ikon di desa Balongjeruk. Sedangkan saya juga menawarkan apa sekiranya kalau kita bisa membangun ikon itu yang diinginkan ikonnya itu berupa apa. Banyak yang ngomong gajah, ada yang macan, tapi waktu musyawarah disepakati orang-orang itu ingin membuat ikon sesuai legenda atau cerita di Desa Balongjeruk bahwasanya macan putih itu sebagai legenda Desa Balongjeruk. Akhirnya disetujui dengan kesepakatan bahwasanya sekarang ini dimanapun di Indonesia bahkan dana desa itu tidak bisa dibuat untuk hal-hal yang sifatnya tidak mendukung ketahanan pangan. Nah, karena sebelum itu juga ada pengalaman atau pengetahuan bahwasanya saya ketemu seorang pemahat patung atau pembuat macan itu dengan saya tawarkan coro kira-kira ndak membuat macan itu dengan nominal piro Pak. Nah, itu dikatakan 2 juta gitu. Setelah itu ya nanti tak musyawarahkan dulu. Musyawarah dulu seandainya nanti masyarakat tetap setuju kita membuat ikon macan putih. Saya carikan dulu gambarnya, fotonya. Nah, setelah kita ketemu foto dan gambarnya yang kita inginkan, kita sodorkan ke pemahat patung, katanya sanggup membuat yang seperti yang kita inginkan. Ternyata waktu kita sudah deal, sudah dibangun, dan jadinya kurang sempurna seperti itu. Ya, tapi dengan semuanya itu tidak ada terkaitannya dengan dana desa. Murni hak itu pribadi saya. Dengan nominal dana 3.500.000, yang 2 juta itu untuk pemborong pembuat patung dan telapaknya, yang 1.500 untuk material bahannya. Cerita tentang macan putih bukan kisah baru bagi warga Balongjeruk. Sejak lama, legenda ini hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Macan putih dipercaya bukan makan biasa, melainkan simbol penjaga wilayah dalam istilah lama sering disebut sebagai danyang desa. Namun ketika legenda bertemu ruang digital, maknanya bisa bergeser. Apa yang bagi warga lokal adalah simbol sejarah dan identitas bagi warganet bisa berubah menjadi bahan candaan. Safi'i mengakui ia tak menyangka patung tersebut akan viral dengan respon sebesar ini. Ia pun menyampaikan permohonan maaf jika kehadiran monumen itu menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Kedepan, pemerintah desa berencana melakukan evaluasi, termasuk kemungkinan memperbaiki
atau mengganti patung dengan desain yang lebih estetik tanpa menghilangkan nilai simbolik macan putih itu sendiri. Kisah patung macan putih Balong Jeruk akhirnya menjadi pelajaran penting bahwa di era media sosial, setiap karya di ruang publik tak hanya dilihat oleh warga sekitar, tapi juga oleh jutaan mata di dunia maya. Antara ikon budaya, ekspresi seni, dan ekspektasi publik, semuanya kini saling bertemu dalam satu patung bernama Macan Putih. Sebuah patung sederhana berdiri di Desa Balong Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Niat awalnya bukan untuk viral, bukan untuk sensasi, tapi untuk mengenang sebuah legenda. Namun di era media sosial, niat baik tak selalu berakhir tenang. Patung Macan Putih ini justru menyebar cepat di jagat maya, memantik tawa, kritik, hingga perdebatan. Banyak warganet menilai bentuknya kurang proporsional, bahkan tak sedikit yang menjadikannya bahan guyonan. Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Desa Balong Jeruk, Safi'i, memilih untuk tidak menutup diri. Ia mengakui patung yang ada saat ini memang belum sepenuhnya sesuai dengan rancangan awal. Kami menyadari wujud patung saat ini belum sepenuhnya sesuai rancangan awal. Karena itu, kami berkomitmen memperbaikinya agar benar-benar mencerminkan identitas dan sejarah desa, ujar Safi'i. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah desa tidak alergi kritik. Justru sebaliknya, masukan dari masyarakat dianggap penting demi penyempurnaan monumen tersebut. Safi'i juga membuka ruang dialog seluas-luasnya. Ia berharap saran datang tidak hanya dari warga desa, tetapi juga dari tokoh masyarakat, budayawan, hingga figur publik yang peduli pada pelestarian nilai lokal. Tujuannya, satu, agar patung Macan Putih benar-benar tampil lebih estetis dan mendekati karakter macan yang dimaksud dalam legenda.